Nah, jadi kembali lagi di channel Abdul Setiawan. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang RAM. Apa sih itu RAM? Apa itu DDR2, DDR3, bahkan DDR4? Dan kemudian sebenarnya berapa besar sih RAM yang kita butuhin untuk suatu perangkat kita? Nah, semuanya itu akan dibahas di video ini. Nah, jadi apa itu RAM? RAM itu sendiri memiliki kepanjangan dari Random Access Memory. Nah, RAM itu merupakan suatu hardware yang berada di misalnya kayak PC kalian, laptop kalian, tablet, hingga konsol seperti PS4 ataupun Xbox. Nah, jadi kegunaan RAM ini adalah menjadi tempat penyimpanan sementara dari si hard disk. Jadi si CPU itu tidak perlu mengobok-obok hard disk istilahnya. Jadi si CPU ini hanya memerlukan informasi yang berada di RAM. Nah, makanya ketika kita misalnya browsing, nah itu ketika menambah tab, penggunaan RAM kita akan bertambah karena si CPU-nya itu memakan informasi yang lebih besar ketika menggunakan tab yang lebih banyak di browser. Nah, tapi dengan adanya si RAM ini, apabila misalnya komputer kita dimatikan, semua data yang tersimpan di RAM itu akan hilang. Nah, makanya ketika kita misalnya mau nyalain komputernya lagi, untuk membuka aplikasi-aplikasi tertentu harus memakan waktu loading yang lebih lama. Nah, makanya di sini RAM itu menjadi salah satu komponen penting ketika kita melakukan multitasking ataupun video editing. Nah, bagi teman-teman yang punya laptop, nah mungkin teman-teman bisa memperhatikan kayak di bagian di stikernya itu terdapat tulisan DDR atau DDR misalnya. Nah, DDR itu apa sih? DDR itu merupakan singkatan dari Double Data Rate. Nah, Double Data Rate atau DDR ini merupakan bagian dari SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. Nah, si SDRAM-nya ini merupakan salah satu keluarga dari RAM yang memungkinkan pengerjaan proses si RAM-nya ini sinkron dengan CPU. Jadi si CPU-nya itu nggak usah nunggu data yang masih dicari-cari itu sama si RAM. Nah, kemudian DDR-nya sendiri itu merupakan kecepatan dari si RAM-nya itu sendiri. Makanya kayak DDR itu kan double data rate. Berarti kayak misalnya DDR2 dengan DDR3, kecepatan DDR3 itu secara nggak langsung itu 2 kali lipat lebih cepat daripada DDR2. Nah, makanya semakin gede angka yang di belakang DDR-nya itu, si RAM itu memiliki frekuensi kecepatan yang lebih cepat. Jadi seperti itu, makanya untuk teman-teman yang misalnya pengen nambah RAM, nah teman-teman juga harus perhatiin dulu si RAM-nya itu memiliki frekuensinya itu harus sama. Nah, untuk masing-masing RAM kayak misalnya yang kan tadi ada DDR2, DDR3 atau DDR4. Nah, dia itu nggak kayak USB yang bisa di misalnya kayak di slot DDR2 itu bisa dipasang DDR4. Nah, nggak bisa, soalnya dia tidak mempunyai backward compatibility. Nah, makanya di beberapa slot motherboard itu harus tepat tuh si RAM-nya itu DDR2, DDR3 ataupun DDR4. Nah, makanya harus diperhatikan lagi dari motherboardnya yang teman-teman punya itu mensupportnya DDR berapa. Oke, jadi kan sekarang kalian mungkin ya udah dapet gambarannya lah RAM itu apa. Tapi kalian pasti masih bingung sebenarnya berapa giga sih di perangkat kalian RAM yang harus dibutuhkan. Nah, sebenarnya itu relatif dari penggunaan kalian. Kayak misalnya kan di beberapa software itu terdapat sistem requirement. Nah, di sistem requirement itu terdapat berapa sih minimal berapa giga di software tersebut, misalnya kayak di game ataupun video editing ataupun bahkan browser sendiri itu ada sistem requirement-nya. Nah, jadi apabila teman-teman memilih perangkat yang memiliki RAM di bawah dari sistem requirement yang direkomendasikan dari publisher, nah itu pengalaman penggunaan software tersebut itu tidak akan mulus lah ceritanya, soalnya si penggunaan software tersebut akan memakan RAM yang secara nggak langsung itu kurang nggak beda jauh lah sama yang direkomendasikan dari mereka. Nah, makanya mungkin teman-teman bisa mendapati gejala lag ataupun kayak misalnya beberapa software akan mendetek perangkat teman-teman. Jadi misalnya kalau misalnya RAM-nya kurang itu langsung di-deny akses software-nya, jadi nggak bisa digunakan. Nah, jadi sebenarnya berapa sih rekomendasinya? Nah, kalau dari gue sendiri memiliki rekomendasi misalnya si software itu
memiliki minimum misalnya 4 GB lah. Kalau gua rekomendasinya perangkat kalian itu minimal jadinya 8. Kenapa sih gua 2 kali lipetin? Nah, jadi sebenarnya kan kalian nggak mungkin ya memakai software itu sendirian. Pasti ada kayak misalnya background proses dari si komputer tersebut. Kemudian kalian kan juga misalnya kalau yang kayak sekarang itu mungkin lagi pakai Zoom-nya juga, terus atau enggak perangkat-perangkat lain yang memungkinkan kalian untuk multitasking. Nah, makanya penggandaan dari jumlah kapasitas RAM yang ada itu menurut gue itu sih udah cukup. Nah, tapi gimana nih teman-teman yang memiliki perangkat yang lama, misalnya kayak PC lama atau laptop jadul gitulah. Nah, caranya itu yang pertama itu ya kalian harus tahu sendiri jenis RAM kalian itu apa, kayak misalnya DDR2 ataupun DDR3. Dan kemudian bagi yang laptop nih kan biasanya itu di bagian ketika kalian membalikan laptopnya itu ada kayak semacam tempat-tempat slot-slot yang bisa dibuka dengan obeng. Nah, itu kalian coba buka dulu dan biasanya di situ tuh terdapat slot RAM. Nah, tetapi beberapa publisher kayak merek-merek tertentu itu RAM-nya itu disolder, jadi mungkin teman-teman nggak bisa upgrade. Dan kemudian juga kadang nyediainnya cuma satu slot dan itu sudah terisi dan tersolder. Nah, kemudian bagi teman-teman yang memiliki PC nih, nah itu juga sama. Itu juga harus ngelihat jenis si RAM-nya itu sendiri, DDR2, DDR3 ataupun DDR4, dan kemudian tinggal nge-install ya. Apalagi yang kayak misalnya motherboard itu ada 2 slot. Nah, tapi yang misalnya bagi yang punya 4 slot atau lebih baik kalian ngelihat dari manual guide di motherboardnya, karena bagi beberapa slotnya itu kayak harus dilengkap gitu slot RAM-nya, karena untuk mengaktifkan dual channel. Makanya apabila misalnya diletakinnya berdempetan dan sedangkan slot kosong itu terdapat 4, nah itu salah satu RAM itu kemungkinan tidak akan terdeteksi. Gimana? Mungkin udah ada gambarannya kali ya. Nah, jadi sekian dulu dari gua. Nah, apabila misalnya kayak ada tambahan informasi yang penting bisa komen di bawah, ataupun misalnya kayak gua salah informasi atau apa bisa juga di komen di bawah. Jadi gua Berstiawan, thumbs up if you like it, sub if you love it. Berstiawan, dadah.